sana, tambang mineral dan kekayaan lainnya. Coba lihatlah ujung barat sana, luas ladang ganja, bentrok tentaranya. Coba lihatlah seberang utara sana, Borneo, batu bara, minyak dan hutannya. Ayo kita ke selatan sana, kemenangan sosialisme di tangan kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dialah zat yang ada sebelum ada itu ada dan akan selalu ada sampai ada itu tidak ada. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya sudah pernah membahas atau mempresentasikan materi saya terkait pandangan Marx terhadap kaum kapitalis dan proletar atau pekerja. Setelah itu saya persilahkan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada video saya tersebut, video saya yang kemarin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saya kumpulkan di sini dan saya insya Allah akan berusaha menjawab. Sebelumnya saya katakan bahwa minta maaf jika jawaban yang saya berikan itu adalah jawaban yang kurang sempurna, karena kalau teman-teman mau menunggu jawaban saya yang sempurna, silakan tunggu saya untuk menjadi malaikat. Oke, karena saya masih berstatus manusia, jadi saya tidak luput juga dari yang namanya kekurangan. Pertama-tama saya akan jawab dulu dari pertanyaan dari saudari Yana, yaitu pertanyaannya, apa perbedaan antara kapitalis dan tuan tanah? Oke, saya jelaskan perbedaan antara kapitalis dan tuan tanah. Tuan tanah adalah istilah yang digunakan itu pada saat zaman feodal, sedangkan kapitalis adalah istilah yang digunakan setelah alat-alat produksi atau corak-corak produksi itu semakin modern. Jadi tuan tanah itu adalah istilah yang disematkan pada orang-orang zaman feodal atau zaman-zaman kerajaan, yang mana tanah tersebut atau tanah di suatu daerah itu dikuasai oleh kerajaan, dan proses untuk mempekerjakan para pekerja itu hanya dibayarkan upah berupa gaji dari sepertiga tanah yang dimiliki oleh tuan tanah tersebut atau kerajaan tersebut. Misal saya seorang raja, saya memiliki tanah 4 hektar, kemudian saya pekerjakan seorang petani di tanah saya yang sebesar 4 hektar itu, kemudian saya upah dia hanya dengan 1 hektar dari tanah saya. Jadi 3 hektarnya itu ya kembali ke saya pribadi. Itu yang dikatakan tuan tanah, dan intinya tuan tanah itu dipasang pada zaman feodal, pada zaman kerajaan. Sedangkan kapitalis sendiri ada istilah yang digunakan setelah zaman feodal itu selesai dengan munculnya yaitu zaman modern, dengan ditandai munculnya alat-alat produksi yang berupa seperti mesin dan alat-alat canggih lainnya. Mungkin kalau kita lihat sekarang itu orang kalau menggarap sawah sudah pakai namanya dompeng. Ini zaman modern punya dompeng, biarkan. Nah itu. Setelah alat-alat produksi itu sudah semakin canggih, maka yang digunakan adalah istilah kapitalis, yaitu pemilik modal. Sedangkan tanah itu, waktu zaman feodal tanah dikuasai oleh kerajaan, sedangkan pada zaman kapitalis tanah itu sudah menjadi milik pribadi, itu yang mempekerjakan para petani di tanahnya tersebut. Dan cara proses menggaji juga itu dalam paham-paham kapitalisme itu sama seperti yang saya jelaskan kemarin. Ada yang namanya akumulatif, yaitu pemotongan upah para tenaga kerja. Jadi dibayar hanya sepertiga dari tanah tersebut. Itu yang saya jelaskan mengenai perbedaan antara kapitalis dan tuan tanah, yaitu antara corak zaman. Dengan tuan tanah digunakan pada zaman tradisional atau pada zaman kerajaan atau pada zaman feodal, sedangkan kapitalis itu digunakan pada zaman modern yang ditandai dengan corak alat-alat produksi yang sudah modern. Dan tuan tanah juga masuk ke situ, tapi dengan sebutan kapitalis, dan sudah tidak memakai istilah tuan tanah seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Noval Fikri Khairi, teman saya. Pertanyaannya adalah, apakah nilai-nilai Marxisme pada masa ini masih relevan? Saya masih bingung dengan pertanyaan ini, masih relevan dalam hal apa? Apakah dalam hal diterapkan atau bagaimana? Tapi saya tafsirkan dari pertanyaan sini, yaitu dalam hal untuk penerapannya. Apakah masih relevan untuk diterapkan pada zaman sekarang, pada masa ini? Jika iya, coba jelaskan dan berikan contoh. Oke, saya coba jawab. Nilai Marxisme itu sangat relevan untuk diterapkan pada zaman sekarang, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Marxisme tersebut adalah bagaimana cara membebaskan orang dari yang namanya teralienasikan dari dirinya sendiri atau dari masyarakat sosial yang diakibatkan oleh corak produksi yang dimiliki oleh para kaum kapitalis
Bisa kita lihat zaman sekarang bahwa orang-orang sudah mengabdikan tenaga kerjanya kepada para kaum kapitalis sehingga mereka lupa dengan kebutuhan dirinya sendiri. Seperti misal lebih menghabiskan waktunya di tempat ia kerja daripada di tempat keluarga-keluarganya. Itu yang membuat yang dimaksud orang-orang yang teralienasikan dari dirinya sendiri. Jadi yang kayak begitu yang harus dibebaskan oleh paham-paham Marxisme. Karena dinilai bahwa corak produksi kapitalis itu selalu mengajak orang untuk menyumbangkan semua waktunya kepada kapitalis tersebut. Makanya Marx menilai bahwa semakin banyak pekerja itu memproduksi, dalam hal ini produk yang dimiliki oleh kaum kapitalis, maka semakin sedikit juga yang dikonsumsi oleh pekerja itu. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan oleh pekerja itu, maka semakin tidak berharganya pekerja itu. Karena bisa kita lihat toh zaman sekarang bagaimana orang terasingkan dari dirinya sendiri. Dia sudah tidak menjadi dirinya sendiri, melainkan dia mengikuti tren-tren pasar. Mungkin kalau bisa dibilang seseorang akan merasa galau, akan merasa kurang nikmat itu hidup jika tidak mengikuti tren, tidak mengikuti produk-produk pasar, seperti begitu. Dan juga paham Marxisme tersebut atau paham sosialisme tersebut sangatlah relevan atau sangat terikat dengan yang namanya agama. Agama mana yang tidak menerapkan paham-paham sosialisme atau Marxisme? Nilai agama juga masih sangat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sampai zaman sekarang. Kita ambil contoh misal di Islam. Islam mengatakan dalam ayat bahwa semua manusia itu sama di mata Allah, sedangkan yang membedakannya hanya iman dan takwa. Iman dan takwa ini sesuatu yang bersifat metafisik. Jadi hanya sesuatu yang bersifat metafisik yang bisa membedakan manusia dengan manusia lainnya, bukan sesuatu yang bersifat materi. Saya katakan bukan sesuatu yang bersifat materi. Makanya dalam paham sosialisme dikatakan satu rasa sama rata. Itu artinya antara si miskin dan si kaya itu harusnya tidak ada kelas di antara mereka. Dorang harus sejajar. Kita bisa lihat kalau dalam masjid dikatakan bahwa berdiri sama tegak, duduk sama rata. Sama dengan paham sosialisme. Satu rasa sama rata. Kemudian ke zaman Nabi Musa yang mana Nabi ini diimani oleh kaum Yudaisme. Di situ juga Nabi Musa melakukan pembebasan budak secara besar-besaran. Hal tersebut juga serupa terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu di mana pada saat Abu Bakar membebaskan para budak secara besar-besaran, yang mana budak yang paling terkenal yaitu Bilal bin Rabah, yaitu muazzinnya Nabi Muhammad. Jadi semua agama menerapkan yang namanya paham sosialisme. Makanya ada buku yang keluar dengan judulnya Islam Sosialisme. Jadi saya katakan sangat salah orang jika mengatakan paham Marxisme itu adalah paham-paham yang anti agama. Justru paham Marxisme, paham sosialisme itu menerapkan nilai-nilai agama. Lagi sambil contoh pada zaman Nabi Yusuf, yang diucapkan Nabi Yusuf adalah, saya akan menarik kaum kaya ke bawah dan kaum miskin ke atas agar mereka setara. Tuhan tidak akan mengampuni saya jika saya membiarkan mereka. Itu kata-kata yang dikeluarkan oleh Nabi Yusuf. Jadi secara langsung di sini juga diterapkan yang namanya satu rasa sama rata. Ketika semua orang dijadikan budak oleh Nabi Yusuf, satu Mesir dijadikan budak oleh Nabi Yusuf. Setelah semuanya sudah jadi budak, semuanya dilepaskan, dimerdekakan secara bersamaan. Jadi secara langsung status mereka semua, entah itu dia orang kaya, entah itu dulunya dia orang kaya, entah itu dulunya dia orang miskin memang, tapi intinya semua sudah jadi budak atau mantan budak dari Nabi Yusuf. Jadi masing-masing bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Itu yang saya katakan sangat relevan bahwa paham Marxisme, yang mana dalam hal ini sosialisme atau komunisme, itu diterapkan pada zaman sekarang karena mereka menerapkan nilai-nilai agama. Banyak contoh-contohnya yang lain seperti itu. Sip. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Vina Salwa Arani, Ibu Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Filsafat Universitas Medan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Marx menjelaskan tentang pemerasan atas kaum buruh oleh kapitalis? Seperti saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, dalam paham kapitalisme ada 3 cara seorang kapitalis itu memperkaya dirinya. Yang pertama, saya katakan ulang, akumulatif. Akumulatif di sini itu termasuk pemerasan terhadap kaum buruh. Yang mana yang diterapkan adalah mengeluarkan modal sekecil-kecilnya demi untung yang sebesar-besarnya. Ini ucapan Adam Smith yang diterapkan oleh para kaum kapitalis. Mengeluarkan modal dalam hal ini yaitu berupa
seperti gaji para pekerja. Orang-orang kapitalis itu berusaha untuk bagaimana meminimalisir gaji yang diberikan oleh para pekerja, tapi untung yang dia dapat kepada dirinya sendiri itu tetap berlipat ganda. Jadi makanya jangan heran gaji-gaji para pekerja itu dibuat tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, hal tersebut dia justru dilarang dalam Islam. Bukankah Islam mengatakan bahwa berilah mereka gaji sebelum keringat mereka jatuh? Tapi hal-hal tersebut dilanggar oleh kaum-kaum kapitalis. Maka lahirlah sosialis untuk merubah itu semua dengan menerapkan apa yang sudah diajarkan dalam Islam, yaitu memberi gaji kepada kaum pekerja sesuai dengan keringat mereka yang mereka keluarkan. Itu yang seharusnya diterapkan. Kemudian yang kedua ada namanya ekspansif, yaitu para kaum kapitalis membuka cabang-cabang pasar-pasarnya ke berbagai daerah. Otomatis produksi yang harus dikeluarkan para kaum kapitalis ini lebih banyak lagi. Jadi dia harus lebih mempekerjakan pekerjanya lagi. Kemudian ekspansif ini juga sangatlah bukan cuma merugikan para pekerjanya, tapi merugikan orang lain juga. Bisa jadi yang terjadi adalah yaitu bagaimana tanah-tanahnya orang-orang itu dibeli secara murah oleh para kaum kapitalis. Makanya jangan heran di beberapa daerah itu terjadi yang namanya penggusuran. Ya, mungkin kalian bisa bayangkan. Kemudian yang ketiga yaitu eksploitatif. Yang mana eksploitatif di sini yaitu mempekerjakan para pekerja dengan menguras habis tenaga kerja mereka, menguras habis tenaga mereka demi mendapatkan hasil yang maksimal. Karena yang tadi saya katakan ada yang namanya ekspansif, otomatis produksi yang dihasilkan harus lebih banyak lagi. Makanya tenaga yang diberikan kepada buruh itu harus dikuras habis, tapi dengan catatan gaji mereka tetap dikasih murah. Itu yang dikatakan tentang pemerasan terhadap kaum pekerja. Oke, mengenai pertanyaan berikutnya dari Vinasal Arani, berikan beberapa contoh dan uraikan secara singkat pendirian Marx yang harus kita pelajari. Mungkin untuk jawabannya ya bisa Vina lihat sendiri dari jawaban-jawaban sebelumnya yang saya berikan kepada penanya-penanya sebelumnya. Yaitu kalau bisa saya jelaskan secara singkat, pendirian Marx yang harus kita pelajari atau yang harus kita terapkan adalah nilai-nilai humanismenya. Kalau dalam bahasa agamanya yaitu hablum minan nasnya, hubungan antara manusia. Artinya di sini jangan ada sekat antara kelas atas dan kelas bawah. Itu mereka harus disejajarkan. Jadi dikatakan perjuangan tanpa kelas. Contohnya kita lihat pada zaman sekarang yaitu maraknya virus COVID-19, di mana orang-orang kaya santai di rumah dengan mendapatkan gaji yang terus jalan, sedangkan para kaum bawah, kaum miskin, itu mereka tidak akan bisa mendapatkan uang jika mereka tidak keluar untuk mencari nafkah. Tapi kita lihat di beberapa daerah, ada beberapa negara menerapkan nilai-nilai humanisme yang diajarkan oleh Marx, yaitu orang kaya bergotong royong membeli sembakau untuk diberikan kepada petugas pengawas daerah tersebut agar didonasikan kepada kaum miskin, supaya mereka tidak merasa kelaparan. Ya itu saja intinya. Nilai yang diajarkan oleh Marx ini adalah nilai-nilai humanisme, nilai-nilai hubungan antar manusia, hablum minan nas. Mungkin ini saja dulu yang saya presentasikan. Terima kasih kepada para penanya yang sudah berpartisipasi menyelesaikan tugas saya, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat, dan jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena saya cuma manusia biasa. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma sta'an fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi. Dianggap anak tiri, sumber alam dicuri. Jangan heran Papua mau berdiri sendiri. Papua banyak aset